Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah beramalkan kelahiran Mesias. Hai Bethlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil antara kota-kota. Tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa-penguasa bangsa-bangsa yang mengembalakan umat Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, penyelamat akan membawa damai. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Seorang lelaki yang bahkan lebih pantas menjadi ayah. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Apakah arti dari salammu itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang mati. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Lalu ia memberitahukan hal tersebut. Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab itu, anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Salam, hai Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungiku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu Pengumuman. menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman. Untuk semua orang pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi mendaftarkan diri karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan, tetapi mereka tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan.
Tuan, tolonglah, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Bagus. Apa ada uang atau hartamu untuk membayarnya? Tidak Tuan, tapi tolonglah, Arina. Hahaha. Sialan. Pergilah. Orang sepertimu tidak layak masuk rumah. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Tuan, tolonglah, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Jangan dekat. Pakaianmu sangat jorok. Tamuku di sini terhormat semua tahu. Maria, sabarlah, istirahatlah sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki penginapan. Tuan sedang apa di sini? Kami tidak mendapatkan penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat. Tapi ayah memiliki kandang ternak. Tidak mungkin Tuan sana. Sana kan banyak kotoran domba. Tidak apa-apa, yang penting kami mendapatkan tempat untuk beristirahat. Kalau begitu, ayo kami antar. Ketika mereka tiba, disitulah waktu bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diletakkannya di atas palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan beserta mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku datang memberitakan kabar baik bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu
Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah balai tentara surga yang memuji Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada mereka, Suara apa itu? Kita ke kota Daud. Suara bayi, penyelamat terjanji. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa? Benarkah hal itu? Pengamal, pergi dan kumpulkan seluruh ahli-ahli Taurat di seluruh negeri. Baik, Raja. Di manakah Mesias itu lahir? Di Bethlehem, di tanah Yudea, sebab ada tertulis dalam kitab para nabi. Pergilah dan selidikilah hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan dia, kabarilah aku. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, ada bintang. Lihat betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang harus aku berikan. Aku akan memberinya emas karena dia adalah raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikannya mur. Hadiahku adalah kemenyan karena dia adalah raja. Ayo kita letakkan di kotak istimewa. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring, dan mereka menyembah serta memberikan persembahan mereka.
Ini adalah persembahan dari kami.